A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the three key nuclear facilities in the Iranian regime: Fordow, Natanz, and Esfahan. Dentuman dan memekakkan telinga terdengar menggelegar di titik-titik sentral wilayah Iran. Tidak butuh waktu lama, semua pihak juga paham bahwa ini adalah genderang perang yang ditabuh oleh Amerika Serikat sendiri bersama dengan Israel sebagai sekutu terdekatnya. Melihat eskalasi yang kian meluas, kutipan dari media ternama Iran rasanya kian relevan. Berapa banyak peti mati tentara Amerika Serikat yang akan dipulangkan Trump hanya untuk membela Israel? Sabtu 21 Juni 2025 dini hari waktu setempat, Amerika Serikat secara resmi menjatuhkan bom ke wilayah Iran. Pada malam kelabu itu, sejumlah pesawat tempur siluman milik Amerika Serikat dengan cepat memasuki wilayah udara Iran. Berdasarkan informasi yang dihimpun, 3 situs nuklir yang menjadi sasaran serangan rudal Amerika Serikat adalah Fordow, fasilitas pengayaan uranium yang terletak di bawah gunung, lalu Natanz, lokasi pengayaan uranium utama Iran, dan Arak, tempat reaktor air berat yang berpotensi memproduksi plutonium. Penargetan fasilitas-fasilitas krusial ini mengindikasikan upaya serius Amerika Serikat untuk menghambat atau bahkan melumpuhkan program nuklir Iran. Operasi kilat ini berlangsung singkat, namun dampaknya cukup menghancurkan. Bom-bom presisi yang dijatuhkan oleh pesawat siluman Amerika Serikat menghantam keras infrastruktur penting dari Iran. Laporan dari Teheran menyebutkan beberapa gedung fasilitas mengalami kerusakan parah, sementara sistem pertahanan udara Iran hanya mampu memberikan perlawanan minimal. Di fasilitas Natanz, ledakan besar menghancurkan sebagian besar bangunan dan merusak mesin sentrifugal utama yang digunakan untuk pengayaan uranium. Di Fordow, Amerika mengklaim bom penetrasi menghancurkan fasilitas bawah tanah yang selama ini dianggap kebal terhadap serangan udara konvensional. Sementara itu di Arak, bom tersebut mengakibatkan kebocoran besar di reaktor air berat yang berpotensi membahayakan lingkungan sekitar. Tak sampai sehari setelah serangan, pemerintah Iran langsung merespon keras. Dalam sebuah pernyataan resmi, Teheran menegaskan bahwa kini seluruh personil militer Amerika Serikat dimanapun mereka berada telah menjadi target serangan yang sah. Ancaman tersebut bukan gertakan belaka, melainkan peringatan serius bahwa Iran akan membalas dendam tanpa pandang bulu. Sementara itu, Pentagon berdalih bahwa operasi ini bertujuan untuk menghambat laju pengembangan senjata nuklir Iran yang diklaim telah mencapai tahap kritis. Namun, dunia kini menanti dengan nafas tertahan. Apakah ini akhir dari pertikaian panjang yang selama ini hanya membara di balik layar? Atau justru awal dari perang terbuka yang jauh lebih mematikan? Pernyataan dari Gedung Putih dan Tel Aviv menjadi sorotan utama menyusul serangan tersebut. Melalui unggahan di platform media sosialnya, Truth Social, Trump dengan gamblang menyatakan, "Kami telah menyelesaikan serangan yang sangat sukses terhadap 3 situs nuklir di Iran, termasuk Fordow, Natanz, dan Esfahan. Semua pesawat kini berada di luar wilayah udara Iran." Ia pun menambahkan bahwa beban penuh bom dijatuhkan di situs utama Fordow. A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime: Fordow, Natanz, and Esfahan. Trump juga tak segan memuji kemampuan militer Amerika Serikat dan menegaskan, tidak ada militer lain di dunia yang bisa melakukan ini. Meskipun demikian, di akhir pesannya, ia justru menyerukan, sekaranglah waktunya untuk perdamaian. Namun pernyataan lugas Trump ini memicu reaksi yang cukup menarik dari Pentagon.
Ketika dimintai komentar oleh awak media mengenai serangan yang disebutkan oleh Presiden, Pentagon memilih untuk tidak berkomentar. Juru bicara Kementerian Pertahanan Amerika Serikat menegaskan bahwa mereka tidak akan mengomentari pernyataan atau tindakan tertentu dari Presiden Amerika Serikat. Sikap ini pun menimbulkan pertanyaan tentang koordinasi dan narasi resmi antara Gedung Putih dan lembaga militer, serta apakah ada perbedaan pandangan internal mengenai penanganan krisis ini. Sementara itu, dari pihak Israel belum ada pernyataan resmi yang secara langsung mengklaim keterlibatan atau memberikan detail spesifik mengenai peran mereka dalam serangan ini. Namun, dari laporan media internasional termasuk CNN menyebutkan adanya indikasi bahwa Israel mungkin memiliki pengaruh signifikan dalam keputusan Amerika Serikat untuk melancarkan serangan terhadap Iran. Sumber-sumber yang dekat dengan isu ini, meskipun tidak disebutkan secara spesifik, mengisyaratkan bahwa Tel Aviv telah lama mendesak Washington untuk mengambil tindakan tegas terhadap program nuklir Iran. Perdana Menteri Israel telah berulang kali menyatakan kekhawatiran mendalamnya tentang ambisi nuklir Teheran dan melihat program tersebut sebagai ancaman eksistensial bagi Israel. Di balik serangan mematikan itu, ada dua aset kunci yang berperan besar. Pesawat pengebom strategis B-2 Spirit dan amunisi khusus GBU-57 Massive Ordnance Penetrator atau MOP. B-2 Spirit bukanlah pengebom biasa. Ini adalah mahakarya rekayasa kedirgantaraan yang dirancang untuk satu tujuan utama: menembus pertahanan udara musuh yang paling ketat tanpa terdeteksi. Kekuatan B-2 terletak pada karakteristik stealth-nya yang luar biasa, desain aerodinamisnya yang unik, material penyerap radar, serta sistem elektroniknya yang canggih, membuat jejak radar pesawat ini nyaris tidak ada. Bagi sistem pertahanan udara musuh, B-2 seolah lenyap dari pandangan, mampu menyusup jauh ke dalam wilayah lawan tanpa terdeteksi. Namun, kemampuan B-2 bukan hanya soal stealth. Pesawat ini juga memiliki jangkauan operasional yang sangat jauh, memungkinkan misi penyerangan jarak jauh dari pangkalan Amerika Serikat langsung ke target di belahan dunia lain, tanpa perlu pangkalan pendukung di dekat wilayah konflik. Setiap B-2 yang harganya fantastis di atas $2 miliar Amerika Serikat per unit, mampu membawa muatan bom yang sangat besar dan beragam, termasuk amunisi presisi seperti GBU-57 MOP ini. Namun, jika B-2 adalah kunci untuk mencapai target, maka GBU-57 MOP adalah kunci untuk menghancurkannya. Bom ini adalah monster seberat 13,6 metrik ton atau sekitar 30.000 pon yang secara spesifik dirancang untuk menembus struktur bawah tanah yang sangat diperkuat. Bayangkan saja, panjangnya bisa mencapai 6,2 meter dengan diameter 0,8 meter, membuatnya menjadi salah satu amunisi konvensional non-nuklir terbesar di gudang senjata Amerika Serikat. Kekuatan GBU-57 MOP bukan hanya pada ukurannya, melainkan pada konstruksi dan daya ledaknya. Bom ini memiliki cangkang baja padat yang sangat tebal, dirancang untuk menahan tekanan ekstrim saat menembus lapisan-lapisan material keras seperti beton bertulang dan baja. Hulu ledaknya yang besar adalah campuran bahan peledak tinggi yang sangat kuat dengan kemampuan destruktif yang masif. Ketika dijatuhkan dari ketinggian, bom ini mencapai kecepatan supersonik, memanfaatkan momentumnya yang besar untuk menembus hingga 60 meter beton bertulang atau 8 meter batuan keras sebelum meledak. Penjatuhan bom-bom ini secara bersamaan, seperti yang disebutkan dalam serangan ke Iran, menciptakan efek sinergis yang melumpuhkan. Gelombang kejut dan fragmentasi yang dihasilkan dari ledakan di kedalaman akan menghancurkan sistem internal, infrastruktur, dan personil di dalam fasilitas bawah tanah yang paling terlindungi sekalipun. Sebelumnya juga telah diberitakan bahwa armada kapal induk milik Amerika Serikat, USS Nimitz, dikabarkan telah diproyeksikan untuk mendekat ke perairan Timur Tengah. USS Nimitz, salah satu kapal induk tertua namun masih sangat vital dalam armada Angkatan Laut Amerika Serikat, dilaporkan telah dialihkan rutenya dari Laut Cina Selatan, meninggalkan agenda kunjungan yang telah direncanakan di Vietnam. Pergeseran mendadak ini
yang dikonfirmasi pada 16 Juni 2025 menempatkan kapal raksasa ini dalam perjalanan menuju area operasional Komando Pusat Amerika Serikat alias CENTCOM di Timur Tengah. Menyusul serangan tersebut, Iran dengan tegas mengeluarkan pernyataan balasan keras. Melalui pernyataan yang dirilis oleh Menteri Luar Negeri Iran, Teheran memperingatkan bahwa seluruh personil militer Amerika Serikat yang berada di kawasan Timur Tengah akan menjadi target sah bagi serangan balasan Iran. Ancaman ini jelas meningkatkan tensi di kawasan dan memunculkan kekhawatiran akan konflik yang lebih besar. Selain itu, Iran secara resmi mengkonfirmasi serangan terhadap fasilitas nuklir mereka di Fordow, Natanz, dan Isfahan, mengecamnya sebagai tindakan brutal yang melanggar hukum internasional. Meskipun demikian, Organisasi Energi Atom Iran menegaskan bahwa program nuklir mereka tidak akan dihentikan dan mengklaim fasilitas tersebut telah dievakuasi sebelumnya. Pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei kembali memperingatkan konsekuensi tak terpulihkan jika Amerika Serikat terlibat langsung, menyatakan kerugian Amerika Serikat akan lebih besar daripada Iran. Pihak berwenang Iran juga mempertegas bahwa seluruh personil militer Amerika Serikat di Timur Tengah akan menjadi target sah serangan balasan, merujuk pada undang-undang yang mengklasifikasikan Komando Pusat Amerika Serikat sebagai organisasi teroris.